Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Teman-teman, jantung adalah organ peredaran darah, nggih. Jantung itu sangat penting bagi tubuh kita. Allah sudah menganugerahkan kita jantung yang insya Allah dalam keadaan sehat. Kita wajib bersyukur nggih teman-teman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaganya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menjaga kesehatan jantung. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi daya tahan jantung? Nanti kita akan belajar manfaatnya dalam menjaganya juga apa saja, dan apa saja latihan peningkatan daya tahan jantung. Aktivitas lari dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Kebugaran jasmani adalah penentu tingkat kesehatan seseorang. Unsur-unsurnya apa saja? Ada kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, daya tahan, daya ledak, reaksi, koordinasi, dan ketepatan. Teman-teman, kita akan belajar tentang kegiatan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Sebelumnya kita akan bahas daya tahan jantung itu apa. Kebugaran jasmani sangat dipengaruhi daya tahan jantung. Nah, apa itu daya tahan jantung? Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu lama. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar. Faktor apa saja yang mempengaruhi daya tahan jantung? Yang pertama, umur atau usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, keturunan. Dan yang keempat, latihan dan aktivitas fisik. Manfaat daya tahan jantung. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar yang pertama ini, siswa belajar tetapi semangat belajarnya menurun. Kenapa? Karena daya tahan jantungnya lemah. Sedangkan gambar yang sebelah kanan, siswanya belajarnya dengan semangat, nggih. Karena kebugaran jantungnya itu bagus. Gambar kedua anak tersebut dapat menunjukkan perbedaan cara belajar tersebut dipengaruhi kondisi daya tahan jantung anak. Anak dengan daya tahan jantung lemah akan merasa cepat lelah, teman-teman. Sebaliknya, anak dengan daya tahan jantung kuat memiliki semangat tinggi untuk beraktivitas. Selain tadi memiliki semangat dalam belajar, manfaat daya tahan jantung juga yang pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Dan yang kelima, mengurangi resiko jantung koroner. Nah, teman-teman, Masya Allah, nggih, berarti jantung itu sangat berperan dalam tubuh kita, terutama memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Nanti kita akan belajar tentang latihan peningkatan daya tahan jantung. Kita dapat meningkatkan daya tahan jantung kita dengan beberapa latihan. Bisa latihan di alam terbuka dan latihan interval training. Fartlek adalah latihan daya tahan untuk membangun, mengembalikan, dan menjaga kondisi tubuh seseorang. Sedangkan interval training adalah latihan daya tahan yang diselingi istirahat secara berulang-ulang. Nah, ini ada beberapa latihan yang bisa meningkatkan daya tahan jantung. Yang pertama, lari memindahkan bola. Teman-teman bisa perhatikan, itu lari memindahkan bola itu
Ada 2 orang nggih. Nanti ada keranjang berisi bola, nanti memindahkan bola dari satu tempat ke tempat yang lain. Caranya bagaimana? Berlari dengan jarak sekitar 5-8 meter dilakukan secara bolak-balik selama 8 kali. Nah, misalnya tentukan titik A dan B, jaraknya sekitar 5-8 meter. Letakkan 5 bola di titik B dan letakkan 5 bola juga di titik A. Berlarilah dari titik A menuju titik B untuk mengambil bola. Letakkan bola tersebut pada titik A. Lakukan langkah tersebut hingga kelima bola berpindah ke titik A. Gitu nggih. Nah, tadi yang di titik A juga ada bola nanti dipindahkan ke titik B. Jika dia dilakukan 2 orang nggih. Terus lompat tali. Lompat tali juga merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kebugaran atau daya tahan jantung. Lompat tali bisa dilakukan dengan 2 cara ya, teman-teman pasti sudah pernah melakukannya. Bisa seorangan atau sendiri atau bisa dengan tim. Kalau sendiri ya sebelah kiri itu sendiri, kalau sebelah kanan itu dengan tim. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kebugaran daya tahan jantung. Teman-teman, sebelum lari kita harus melakukan pemanasan, nggih. Fungsinya apa? Untuk mencegah cedera saat berlari. Nah, selain meningkatkan daya tahan jantung, lari juga dapat memperkuat otot-otot kaki, nggih. Tips atau cara sebelum kita berlari, kita harus tahu nih tips-tipsnya. Yang pertama, sesuaikan kecepatan berlari dengan kemampuan nafasmu. Jadi, setiap orang mempunyai kemampuan berlari beda-beda. Yang dua, jika nafasmu tidak dapat mengimbangi kecepatan lari, sebaiknya turunkan kecepatan larimu. Terus, tindakan ini dilakukan sambil mengatur nafas. Yang ketiga, jika pengaturan nafas kembali normal, kamu dapat meningkatkan kecepatan berlari. Yang keempat, itu latihan interval. Apa itu latihan interval? Sistem latihan yang diselingi interval-interval berupa masa istirahat. Latihan ini digunakan untuk mengukur daya tahan jantung. Dalam latihan interval dapat diperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, lama latihan. Yang kedua, beban atau intensitas latihan. Yang ketiga, pengulangan latihan. Yang keempat, masa istirahat setiap latihan. Nah, caranya bagaimana? Misalnya kita tentukan pos latihan dulu. Setiap pos memiliki tingkat kesulitan. Misalnya pos pertama, lari di tempat dengan kecepatan cepat selama 1 menit. Pos yang B, duduk berdiri, lompat sebanyak 8 kali. Pos yang C, lari angka 8 dengan jarak 5 meter sebanyak 4 kali. Pos D, lompat tali selama 30 detik. Nah, setiap perpindahan pos tadi kita beristirahat antara 30-60 detik. Setelah melewati pos terakhir, kita istirahat selama 5 menit. Itu gambaran cara melakukan lari interval. Ada tips menjaga kesehatan jantung dari Aldo Dokter ya. Apa saja tips untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, mengonsumsi ikan karena mengandung asam lemak omega 3. 2. Mengonsumsi makanan yang mengandung lebih banyak serat. Yang ketiga, mengurangi konsumsi lemak jenuh yang berbentuk kolesterol berlebihan. Keempat, mencukupi waktu tidur sehari-hari agar kondisi arteri baik. Yang kelima, menjaga tekanan darah agar dinding arteri tidak rusak. Yang keenam, menghindari diabetes yang berakibat terkena penyakit jantung. Yang ketujuh, melakukan olahraga secara teratur dan disiplin. Teman-teman bisa melakukan tips di atas agar meningkatkan daya tahan jantung kita, melindungi jantung kita dari berbagai penyakit. Nah,
Tugas hari ini teman-teman silahkan hitung hitung denyut nadi teman-teman atau denyut jantung teman-teman, boleh dari leher, boleh dari pergelangan. Sebelum teman-teman melakukan olahraga, nanti teman-teman silahkan olahraganya bebas, boleh jongkok berdiri, boleh lompat tali, boleh mengelilingi lapangan. Setelah itu teman-teman hitung kembali denyut jantung teman-teman seketika itu nggih, jadi tidak istirahat dulu, itu 1 menitnya berapa. Misalnya nanti teman-teman hitung dulu sebelum jongkok berdiri 20 kali misalnya nggih, nanti olahraganya bebas. Dihitung dulu berapa kali per menit. Setelah jongkok berdiri 20 kali, teman-teman langsung hitung kembali berapa kali per menit denyut nadi teman-teman nggih. Ustazah akhiri. Barakallahu fiik solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.